Pengajaran ini terkait tentang bagaimana setiap orang percaya memiliki kesiapan hati menyongsong kedatangan Tuhan atau mempersiapkan diri dalam menghadapi segala keadaan yang tidak menentu dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Saudara, dalam pengajaran yang diberikan, Yesus tidak menekankan bahwa yang dipersiapkan itu adalah segala sesuatu yang sifatnya materi, yang walaupun memang kalau kita melihat realita kehidupan hari ini, seolah-olah memang kita harus benar-benar mempersiapkan baik itu anak-anak kita untuk memiliki mental yang kuat menghadapi tantangan akan masa depan, atau mungkin diri kita, atau mungkin pelayanan kita dalam menghadapi kondisi-kondisi sekarang ini. Tetapi yang paling diperhatikan adalah kesiapan hidup. Jangan sampai setiap orang yang percaya tidak berkenan di hadapan Allah. Kebijaksanaan 5 gadis ini, di antara 5 gadis yang bodoh, bukan sesuatu yang sifatnya jasmania, saudara. Karena kalau saudara membaca secara teliti, maka gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh ini, sama-sama mereka dalam masa penantian mereka tertidur. Ini gambaran tentang kondisi tubuh jasmania yang memang syarat dengan keterbatasan. Mereka sama-sama tertidur, nanti tiba-tiba ada suara berkata, anak manusia telah datang, song-songlah dia. Baru mereka sama-sama bangun. Sama-sama mereka mau menyongsong Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah 5 gadis bijaksana mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Sedangkan yang bodoh tidak mempersiapkan apapun. Jadi dari segala kondisi yang dapat kita persiapkan dalam menghadapi apapun, untuk segala hal bisa saja kita mempersiapkan diri. Baik itu menghadapi masa-masa sulit, menghadapi masa depan anak-anak, menghadapi kondisi pelayanan, bisa saja kita mengatur, merancang, mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kesiapan yang Allah rindukan untuk kita kerjakan adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita bisa berkenan setiap saat di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, itulah kebijaksanaan yang Allah ingini, yang Allah mau dapati dalam kehidupan orang percaya. Kita menjadi bijaksana bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya pengetahuan yang banyak, bukan karena kita bisa melayani dengan baik, bukan karena kita punya talenta yang cukup untuk bisa menyanyikan lagu dengan merdu, untuk bisa berkhotbah dengan baik. Tetapi kebijaksanaan itu adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk mawas diri, berjaga-jaga bahwa hidup ini adalah milik Tuhan dan aku harus setiap saat mempersembahkannya bagi Allah. Sehingga kita tahu bahwa kehidupan rohani ini tidak hanya sekedar retorika, tetapi kehidupan rohani ini adalah aplikasi kehidupan yang nyata, di mana saudara dan saya berjuang bersama-sama untuk hidup menyukakan hati Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu adalah kemampuan seseorang untuk tahu menjaga dirinya. Kemampuan seseorang untuk bisa merealisasikan kehendak Allah dalam kehidupan. Dalam kondisi, keadaan, situasi yang penuh dengan keterbatasan ini, saudara. Sehingga hal ini
akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa bagi orang percaya tidak punya alasan dulu kita seperti apa. Mau kita itu orang jahat di masa lalu, baik kita itu pendosa di masa lalu, itu bukan menjadi alasan untuk hari ini kita tidak berusaha untuk hidup berjaga-jaga, menjadi orang yang bijaksana. Biarlah pengalaman masa lalu menjadi pengalaman yang indah, menjadi sebuah cerita yang menarik untuk kita bisa menyaksikan bahwa kalau Allah tidak berkenan dalam hidup kita, mungkin saja kita tidak punya kesempatan untuk bisa memperbaiki kehidupan. Jadi tidak punya alasan lagi saudara bahwa kita ini, saya bukan pelayan, saya bukan pendeta. Itu seharusnya tidak lagi menjadi alasan. Karena alasan kita hari ini, kita percaya kepada Dia adalah kita mau berjuang untuk berjaga-jaga, hidup berkenan sampai Tuhan datang. Tuhan dapati kita orang-orang yang bijaksana. Kebijaksanaan kita itu di sana, saudara. Kita berjuang untuk hidup, mengasihi, mencintai Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Oleh karena itu, dari perenungan ini, kita harus mengambil kesimpulan bahwa yang paling tepat dan yang paling terbaik ketika kita menjadi orang percaya adalah ketika kita memiliki kesadaran bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terus harus dipersiapkan, terus diperjuangkan untuk berkenan di hadapan Allah. Itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab kita, saudara. Itulah tugas kita, menjadi orang yang bijaksana. 5 gadis bijaksana adalah bukan orang-orang yang tiba-tiba memiliki gen yang berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana adalah sama seperti kita, memiliki keterbatasan, memiliki ketidakmampuan dalam hal-hal tertentu. Karena 5 gadis bijaksana bukan semua doktor teologi. 5 gadis bijaksana bukan semua magister teologi. Bukan semua sarjana teologi. Mereka semua adalah orang percaya. Sama seperti kita, orang percaya. Jadi kita harus memiliki kesiapan mental bahwa di masa-masa akhir ini Allah hanya mau melihat kita menjadi orang yang bijaksana, yang mempersiapkan diri, terus memperbaharui diri agar berkenan di hadapan Allah. Mari kita berjuang menjadi orang yang bijaksana. Kita tidak berjuang menjadi orang yang terdepan dalam pelayanan. Karena orang yang terdepan dalam pelayanan, justru Tuhan berkata, barang siapa yang mau terkemuka, hendaklah dia melayani. Hendaklah dia menjadi hamba. Jadi, mau seperti apa kita dalam pelayanan? Mau seperti apa kita dalam kehidupan rohani? Alangkah baiknya kalau kehidupan kita mengerti kehendak Allah. Kita berjaga-jaga, kita mempersiapkan diri, hati kita, kehidupan kita, demi menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita berjaga-jaga dengan segala upaya, kita mempersiapkan diri kita agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Perjuangan ini perjuangan tidak mudah, tetapi kita bisa melakukannya kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tuhan menyertai dan menguatkan kita. Amin.